Nah, oke, contoh yang nomor 3. Nah, contoh nomor 3 nih. Nomor 3 apa nomor 4 ya? Nomor 4 ya kayaknya. IQ 600 pelamar ya, pelamar calon mahasiswa gitu ke sebuah perguruan tinggi itu berdistribusi normal dengan rata-rata 115. Nah, rata-rata kita udah punya nih datanya. Rata-rata. Oke, tulis dulu lah biar nggak hilang. Dan simpangan bakunya 12. Berarti simpangan bakunya 12. Berapa sih pelamar yang akan ditolak jika perguruan tingginya tuh cuma nerima IQ yang lebih besar dari ini? Berarti kan secara logika nih, yang bisa diterima itu kan yang IQ-nya lebih dari 110. Nah, berapa pelamar yang ditolak dari 600 pelamar? Gitu kan? Ya nggak sih? Berarti 600 pelamar ini nanti dulu. Kita cari dulu nih, berapa persen dulu probabilitasnya. Gitu ya. Berarti kita punya nilai X-nya segini. Rata-ratanya segini, sigma-nya segini. Oke, berarti kita cari dulu nih. Ya, kita cari dulu, kita rubah dulu dia convert yang dia distribusi standar. Nah, ini yang perlu Ibu tekankan. Bener nggak kalau misalnya kayak gini simbolnya? Coba analisis lagi soalnya. Bener nggak kayak gini? Berapa yang ditolak kalau cuma nerima lebih besar dari 110? Ini kan yang diterima, ya kan? X lebih dari 110 itu kan yang diterima. Tapi yang ditanya berapa yang ditolak? Berarti kalau ditolak otomatis IQ dia lebih dari 110 nggak? Enggak dong. Berarti yang ditolak ya IQ-nya pasti dia kurang dari 110. Nah, gitu. Jadi hati-hati karena biasanya kalimatnya terbolak-balik gitu. Jadi hati-hati, benar-benar dianalisa ya, kemampuan intuitifnya hati-hati gitu ya. Jadi Ibu ulangi lagi. P bener, Ibu jadi belibet juga nih ngomongnya. Pelamar yang akan ditolak, yang ditolak itu kalau dia IQ-nya kan kurang dari ini. Karena perguruan tinggi itu cuma nerima yang IQ-nya lebih dari ini. Ini IQ-nya kalau lebih dari 110 diterima, tapi yang ditanyakan yang ditolak. Ya berarti IQ-nya kurang dari gitu ya. Berarti tapi benar nilai X-nya sih berarti tetap 110 gitu. Cuma nanti kan akan beda untuk membaca tabel Z-nya gitu ya. Kita convert dulu ya ke Z. Z itu sama dengan apa? X min mu per sigma kan? Oke, kita hitung ya. Z berarti X-nya berapa? 110 min mu-nya 115 per sigma. Sigma-nya berapa? Oke, sigma-nya 12. Oke, berarti di sini sama dengan min 5 per 12. Berapa? Min 5 per 12 nilainya? Min 0, berapa? Min 0,42 ya. Oke deh. Berarti kan distribusinya udah kita ganti menjadi distribusi norma standar. Berarti yang ditanya sama dengan peluang Z kurang dari min 0,42. Gitu deh. Nah, nanti ngaruhnya di sini karena kalian akan mencari nilainya. Kalau kalian pakai yang lebih dari ya nanti bakal 1 min gitu ya. Cari di tabel berapa? Min 0,42. Nilainya berapa? 0,3372. Oke, apakah ini udah selesai? Belum. Kalau distribusi norma tuh kalian jangan cuma ngerjain tapi disimpulin juga. Jadi ini kan peluang ditolak, ya kan? Peluang yang ditolak dari berapa pelamar? Kita tahu yang ngelamar tuh ada 600. 0,3372 itu sama aja berapa persen? 33,72%. Ya kan? Dari 600 yang ditolak itu ada 33,72%. Berarti ya kamu akan hitung 600 kali 33,72%. Cara ngitungnya tahu kan? 33,72% dari 600. Berarti kan sama aja 600 dikali 33,72 per 100 kan. Nah, 6 dikali ini gitu. Hasilnya sih bakal 202,32 ya. Cuman kan ya masa orang ada komanya kan enggak ya. Jadi kita buletin aja. Berarti akan ada kemungkinan peluangnya 202 pelamar ditolak.
Gitu deh. Ya, jadi disimpulin, jangan cuma dihitung aja. Oke, next. 2 orang siswa mendapat skor baku. Wah, apalagi Bu skor baku? Saya kagak ngerti. Sebenarnya ini masalah istilah aja sih. Skor baku itu kan sama aja skor standar. Ya, skor standar kan tadi kita ngelabelnya dengan Z kan. Nah, berarti ini ada skor baku min ini, min 1,5 sama 1,5. Berarti kita udah punya. Ada Z1-nya itu min 1,5. Ya, Z2-nya itu 1,5 untuk MTK. Jika nilai kedua mahasiswa, ini tadi siswa, ini mahasiswa nih, nggak konsisten nih ya. Jika nilai kedua mahasiswa tersebut itu 65 sama 95. Nah, ini nilai aslinya, bukan nilai bakunya. Ya, nilai aslinya dia itu berarti kan X. 65 sama 95. Berapa nilai rataan dan simpangan bakunya? Kita bakal ditanya rataan, ini simpangan bakunya berapa dan rata-ratanya berapa. Gimana caranya? Tenang aja, kalau kayak gini tuh pasti nggak jauh-jauh dari Z sama dengan X min mu per sigma. Ya udah pakai aja itu ya, bakal kita cari dua-duanya. Z1 itu rumusnya X1 min mu per sigma. Ya udah masukin aja. Z1 itu min 1,5, X1 nya 65, mu nya nggak tahu, sigma nya nggak tahu gitu ya. Berarti ini kita kali silang, berarti min 1,5 sama dengan min 1,5 sigma, maksudnya sama dengan 65 min mu. Kita pindahin mu nya ke kiri jadi min 1,5 sigma plus mu sama dengan 65 ya kan. Nah, terus gimana? Ya udah, simpan aja dulu. Kita akan hitung yang kedua. Z2 sama dengan X2 min mu per sigma. Z2 nya kita juga udah tahu 1,5. X2 nya juga kita tahu 95, min mu yang nggak tahu, sigma yang nggak tahu. Kita kali silang 1,5 sigma sama dengan 95 min mu. Mu nya kita pindah ke kiri jadi 1,5 sigma plus mu sama dengan 95. Tek, inilah kedua. Bisa kita eliminasi ya nggak? Dari min 1,5 sigma plus mu sama dengan 65, kita eliminasi dengan 1,5 sigma plus mu sama dengan 95. Mau diapain? Mau dikurang apa ditambah? Terserah, mau dikurang boleh. Kalau dikurang ini habis. Ini bakal jadi min 3 sigma sama dengan min 30. Berarti sigmanya sama dengan 10. Masukin aja ke salah satu ya. Misalnya 1,5 sigma plus mu sama dengan 95. Dengan sigmanya 10 berarti sama aja 15. Ya enggak? 15 plus mu sama dengan 95. Berarti mu nya sama dengan 80. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya rata-rata dan simpangan baku berturut-turut bernilai 80 dan 10. Gitu deh, gampang ya. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Diketahui berat badan anggota OSIS Mandas berdistribusi normal dengan rata-ratanya 65 kilo nih. Rata-rata berat badan OSIS, anak-anak OSIS tuh 65. Jika diketahui ternyata 45% anggotanya itu berat badannya tuh antara ini 65 sampai 67. Berarti berapa persen yang kurang dari itu? Yang kurang dari 63. Nah, gimana nih? Kok beda sih Bu format soalnya? Jangan pusing dong. Kita bernalar aja dulu gitu kan. Gimana? Rata-ratanya kan segini nih. Rata-ratanya itu 65. Ternyata 45% itu berat badannya antara 65 sampai 67. Nah, di sini kita akan langsung pakai kurva normal. Coba gimana? Ibu gambar di sini ya. Set. Ini. Nah, rata-rata 65, rata-rata itu kan pas di tengah ya. Ini kurva normal biasa ya, bukan yang standar ya. Karena kan kita belum convert dia jadi kurva normal standar. Nah, rata-rata kan 65. Nah, ternyata 45% nih besarnya anggota yang berat badannya 65 sampai 67. Berarti di sini 65. Berarti kira-kira 67 di mana? 67 kira-kira di sini.
ternyata segini tuh ya, segini tuh 45%, atau sama aja berapa, 0,45. Terus yang ditanya, berarti berapa persen anggota OSIS yang beratnya kurang dari 63? Kalau di sini 65, di sini 67, berarti 63 kira-kira di mana? Oh, 63 kira-kira di sini nih. 63 gitu ya. Bener enggak 63 di situ? Nah, berarti yang ditanya ini dong. Ya enggak? Nah di sini kita akan pakai karakteristik ke kurva normal yang udah pernah kita pelajari. Kalian inget gak total luas daerah di bawah kurva itu berapa? Dari min tahingga sampai tahingga. Ayo, totalnya sama dengan 1 kan? Total luasnya. Nah, berarti segini tuh sama dengan 1. Nanti sampai tahingga gitu ya. Nah, terus kurvanya tuh kan dia simetris ya. Iya enggak? Kurvanya tuh simetris. Berarti kalau misalnya dari sini sampai rata-rata itu kan sama aja, berarti 50% dong. Ya enggak? Dari min tahingga sampai rata-rata itu 50%. Begitu juga dari rata-rata ini nanti sampai tahingga itu ya bakal 50%. Berarti kan karena simetris ya kan. Nah, berarti bisa kita bilang dong, kalau berarti rata-rata yang kurang dari 63 nih yang warna biru nih, kalau misalnya kita gabung sama yang ini, yang kosong ini, kita kasih warna deh biar enak dilihatnya. Nah, kalau misalnya si yang kurang dari 63 kita gabung sama yang kuning, itu kan berarti sama aja setengah kan? Ya gak? Berarti sama aja 50% dong. Atau sama aja 0,5. Nah, berarti kita udah tahu nih, kita udah punya datanya. Kalau yang merah ini sama nggak dia besarnya sama yang kuning? Ada yang punya ide nggak? Sama nggak ya besarnya? Oke, sekarang kita lihat dari sini berarti ya. Ini ibu nyari tinta. Nah, bentar. Nah, 65 ke 67 itu kan jaraknya 2. 65 ke 63 juga jaraknya 2. Ya nggak? Berarti luas daerah yang di sini nih, ya kan simetris, berarti sama dong gedenya sama yang di sini. Nah, sama nggak? Sama. Nah, sedangkan kita tahu nih segini tuh 45% ternyata. Ya berarti segini ya sama, di sini 45% juga. Ya nggak? Nah kita udah tahu data ini tadi nih. Yang biru nih sampai min tahingga gabungin sama yang kuning itu kan jadi setengah, jadi 0,5% kan. Oke, berarti sama aja. Misalnya yang biru kita belum tahu nih, misalnya X plus yang kuning itu berapa? 0,45. Nah itu nanti bakal sama dengan 0,5, ya nggak? Berarti kan sama aja, X itu 50% dikurangi 45% dong, atau 0,5 dikurangi 0,45. Berarti X sama dengan 0,5. Berarti data yang segini, ya itu sisanya dari 50% dikurangi ini. Berarti data yang segini adalah 0,5 atau 5%. Nah berarti peluang ya, berapa persen anggota OSIS yang berat badannya tuh kurang dari 63? Ya 5% atau 0,5 gitu deh. Berarti kita nggak usah ngeganti-ganti ke Z dong. Ya nggak usah, karena kan kita udah bisa pakai logika seperti itu gitu ya. Jadi itu bisa juga menjadi variasi soal, masalahnya tergantung masalahnya. Jadi dianalisa dulu masalahnya, kira-kira pemecahannya bisa gimana gitu ya. Oke deh, sampai sini eksplorasi soalnya. Lalu sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanya ke ibu. Oke, kita ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.